Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Terima kasih kepada Bapak Yana Suryana MKom selaku dosen pengampu mata kuliah kurikulum pembelajaran TIK. Di sini kami dari kelompok 7 akan mendiskusikan tentang teknologi informasi dalam pembelajaran. Anggota yang ada di kelompok 7 diantaranya yaitu Nijma Ajkia, Rizky Muhammad Fauzi, Rike Rahmawati, Sipa Nur Hasanah, dan Syahrul Rashid Alwan. Dikarenakan Syahrul sedang ada kegiatan lain, jadi tidak bisa mengikuti diskusi kali ini. Pokok pembahasan yang ada di diskusi kali ini yaitu yang pertama perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan, yang kedua teknologi literasi atau melek teknologi, yang ketiga teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran, yang keempat pembelajaran dengan penggunaan komputer, yang kelima tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi, yang keenam komponen TIK, yang ketujuh fungsi dan manfaat teknologi informasi, dan yang kedelapan yaitu peranan TIK dalam pendidikan. Untuk materi yang pertama yaitu tentang perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan yang akan dipaparkan oleh Saudara Rizky. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan waktunya. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan penggunaan TIK dalam pendidikan. Teknologi mulai diterapkan dalam pendidikan karena adanya pandangan bahwa diyakini dapat meningkatkan kualitas hidup manusia. Penggunaan teknologi informasi dalam pendidikan berkembang melalui 3 tahap, yaitu yang pertama, penggunaan audiovisual ID atau AVA, yang kedua, penggunaan materi-materi berprogram, dan yang ketiga, penggunaan komputer dalam pendidikan. Selanjutnya, tentang teknologi literasi atau melek teknologi. Perkembangan teknologi berdampak pada kehidupan masyarakat. Masyarakat dituntut untuk melek teknologi karena akan berperan dalam kehidupan masa kini dan masa yang akan datang. Bagian dari masyarakat tersebut adalah sekolah yang di dalamnya ada peserta didik. Melek teknologi artinya peserta didik aktif terlibat dalam proses teknologi atau belajar memanfaatkan hasil teknologi, tidak hanya mengetahui atau mengenal saja. Peserta didik belajar merancang dan membuat karya teknologi sendiri, serta memecahkan masalah. Jadi teknologi informasi itu terus berkembang dari zaman ke zamannya. Jikalau kita kuno atau kudet, mungkin kita akan tertinggal informasi-informasi. Karena zaman sekarang informasi kebanyakan diterapkan di dalam teknologi seperti sosmed ataupun berita-berita dalam online. Nah, mungkin cukup sekian. Bila banyak kekurangan, mohon maaf, saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih kepada Saudara Rizky yang telah memaparkan materinya. Untuk selanjutnya yaitu teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran yang akan dipaparkan oleh Saudari Sipa Nur Hasanah. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya, teknologi informasi dan komunikasi dalam pembelajaran.
Teknologi informasi dan komunikasi yang berkembang saat ini memberikan pengaruh terhadap berbagai aspek kehidupan, termasuk bidang pendidikan, khususnya dalam proses pembelajaran. Terjadi perubahan dalam proses pembelajaran, yaitu pembelajaran yang biasanya dilakukan terbatas di ruang kelas dengan jadwal yang telah ditentukan, berkembang menjadi dimanapun dan kapanpun. Berikut beberapa manfaat teknologi informasi dan komunikasi dan pembelajaran antara lain. Yang pertama, pengajar dan peserta didik mampu mengakses kepada teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pengajar memiliki pengetahuan dan keterampilan dalam menggunakan teknologi informasi dan komunikasi karena pengajar berperan sebagai peserta didik yang harus belajar terus-menerus sepanjang hayat. Tujuannya untuk meningkatkan kualitas profesional dan kompetensinya. Yang ketiga, tersedia materi pembelajaran yang berkualitas dan bermakna. Selanjutnya, pembelajaran dengan penggunaan komputer. Teknologi komputer bukan semata-mata masalah teknis atau mesinering belaka atau masalah program untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi dalam sistem pendidikan. Secara umum, pembelajaran dengan menggunakan komputer mengikuti pola dasar sebagaimana dikemukakan oleh Lawrence Toluro dan Daniel Davis pada tahun 2007 1242 yang digambarkan pada gambar 11.1. Pola ini bisa kalian lihat di materi halaman 146. Pola ini terdiri atas dua bagian, yaitu pre-tutorial fase dan tutorial fase. Selanjutnya, tujuan mempelajari teknologi informasi dan komunikasi. Melalui pembelajaran berbasis TIK, peserta didik menyadari akan pentingnya kehadiran teknologi dan dibekali kecakapan hidup yang mantap dalam menentukan masa depannya dan memahami perkembangan teknologi. Peserta didik mampu menggunakan hasil-hasil teknologi, mampu mendesain, membuat, dan mengembangkan suatu karya berbasis teknologi informasi komunikasi. Adapun tujuan mempelajari teknologi informasi komunikasi: 1. Pada aspek kognitif, dapat mengetahui, mengenal, atau memahami teknologi informasi dan komunikasi. Kedua, pada aspek afektif, dapat bersikap aktif, kreatif, apresiatif, dan mandiri dalam penggunaan teknologi informasi dan komunikasi. Yang ketiga, pada aspek psikomotor, dapat terampil memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk proses pembelajaran dan dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin cukup sekian materi yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Sipa untuk selanjutnya, yaitu tentang komponen TIK yang akan dipaparkan oleh Saudari Nijma. Kepadanya disilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Ada 3 komponen utama teknologi informasi dan komunikasi, yaitu yang pertama, komputer atau sistem komputer adalah alat yang digunakan untuk menerima, menyimpan, memproses, mempersembahkan data dan informasi. Yang dimaksud dengan sistem komputer ini meliputi hardware, software, komputer, dan teknologi penyimpanan. Yang kedua, komunikasi. Fasilitas komunikasi yang sering digunakan diantaranya modem, multiplayer, konsentrator, pemproses depan, dan lain-lain. Yang ketiga, mengetahui penggunaan atau know-how
Kemampuan dan memanfaatkan teknologi informasi akan semakin terasa apabila sepenuhnya mengetahui apa, kapan, dan bagaimana teknologi informasi digunakan secara berkesan. Fungsi dan manfaat teknologi informasi. Yang pertama, meningkatkan kualitas pembelajaran. Yang kedua, memperluas akses terhadap pendidikan dan pembelajaran. Ketiga, membantu memvisualisasikan ide-ide abstrak. Dan terakhir, mempermudah pemahaman materi yang sedang dipelajari. Peranan TIK dalam pendidikan. Yang pertama, TIK sebagai keterampilan atau skill dan kompetensi. Kedua, TIK sebagai infrastruktur pembelajaran. Ketiga, TIK sebagai sumber bahan belajar. Keempat, TIK sebagai alat bantu dan fasilitas pembelajaran. Kelima, TIK sebagai pendukung manajemen pembelajaran. Dan terakhir, TIK sebagai sistem pendukung keputusan. Sekian, dikembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Saudari Nijma. Untuk kesimpulannya yaitu teknologi informasi dan komunikasi sangat berperan penting dalam pendidikan. Salah satu peran utama teknologi dalam pendidikan adalah sebagai sarana pembelajaran. Dengan menerapkan teknologi, pendidik dapat menggunakan berbagai media dan alat yang menarik. Itu saja yang bisa kelompok 7 sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.